Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari materi perancangan struktur dan gempa, di mana pada materi yang lalu kita telah membahas terkait dengan masa bangunan. Lalu kita akan membahas pada bab selanjutnya yaitu terkait dengan koefisien gaya gempa. Menghitung koefisien gaya gempa. Koefisien gaya gempa atau CS ya, koefisien respons. Sehingga kita yang pertama kali dilakukan yaitu melihat pada tabel 17-18. Eh, pada pasal 7821 itu menghitung periode fundamental pendekatan. Nah, kita harus mencari nilai CT dan X. CT dan X ini tergantung dari tipe strukturnya. Apakah dia tipe struktur dari rangka baja pemikul momen, rangka beton pemikul momen, atau poin-poin lainnya. Nah, kita akan buat, artinya ada berapa, kita akan membuat drop down list, seperti itu. Mungkin saya akan kadang membuka line sheet untuk melihat. Yang pertama kita ambil aja. Kita membuat terkait dengan material struktur, material dan sistem struktur, material dan sistem strukturnya. Kita membuat suatu drop down list saja. Mungkin di sini ya. Saya mungkin akan menyingkat-nyingkat supaya tidak terlalu rumit. Saya biar validation. Nah, di sini kita itu ada yang pertama baja pemikul momen. Selanjutnya ada front pemikul momen rangkaian. Ini seperti kan mungkin seperti ini. Baja beton, baja beton menumpuk. Namun ada yang khusus itu di sini. Mungkin baja dengan bracing X. Ini sama ya, baja dengan bracing seperti itu. Di sini lain. Oke, nah, kita bisa. Di sini kita menggunakan, misalnya menggunakan beton ya. Saya kasih beton ya setelahnya. Sudah. Sistem struktur akan menghasilkan nilai CT.
koefisien CT. Koefisien CT sendiri, ya, sama dengan if J, sampai J 0,024, lalu if hmm, 0,0, if BC dengan tracing, dan kiri saja. Lalu selain koefisien CT, kita memasukkan juga koefisien X. Sini sama, ambil dari sini hanya saja nilainya kita kembalikan 9 bisa. Lalu selanjutnya kita sebetulnya harus memasukkan tinggi dari struktur, di mana kita ada CT HN KX. N adalah ketinggian struktur. Biru ya. Oh, ya, kita delete saja. Kita ambil dari sini seperti ini. Ya, ini dalam meter. Itu atau bisa ditambahkan seperti ini. Boleh juga tidak. Dan supaya lebih jelas. Setelah ditemukan apa CTHN dan X-nya, kita bisa masuk ke selanjutnya, yaitu menghitung dari periode fundamental. Ini periode ya, periode fundamental struktur, fundamental pendekatan TA. Nilainya yaitu CT dikalikan dengan HN pangkat dari dalam Oke. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien CU.
untuk batas periode yang dihitung. Jadi nanti ada TA max. Seperti itu. If nilainya dari ST1 kurang dari sama dengan 0,1, ini nilainya 1,7. Lalu bila nilainya 37, if ya, 7 kurang dari sama dengan 14, nilainya adalah 1,6. Begitu seterusnya. Nah, itu kita baru bisa menghitung terkait dengan periode fundamental maksimum. Max. Nah, ini rumusnya adalah CO dikalikan dengan T. Nah, nilai TA di sini itu kita bandingkan dengan periode struktur yang terjadi. Itu yang terjadi di mana bangunan kita hanya ada arah X saja. Nah, ada arah X saja, otomatis hanya ada satu nilai, yaitu saya beri nilai di sini saja. C, TCX. Nah, TCX ini nilainya otomatis jika nanti 3 dimensi ada TCY seperti itu. TCX itu nilainya 1 sekian dari partisipasi massa yang terbesar. Mungkin saya ke kiri saja. Oke, ini dari TCX-nya. Efisiensi yang sudah ditemukan. Itu bentuk hal yang terjadi. Ini dibandingkan tuh. Ternyata periodenya yang dari TA Max ini lebih besar. Artinya struktur kita, maksudnya periode fundamental maksimumnya itu lebih kecil daripada periode struktur yang terjadi. Artinya struktur kita eh, bisa dianggap terlalu langsing seperti itu. Anggapan makanya apa struktur kita terlalu langsing seperti itu sehingga periodenya makin besar seperti itu. Jadi mungkin butuh disesuaikan lagi kolomnya, jarak antar kolom seperti itu. Nah, maka ini kita harus menentukan satu lagi, sebetulnya lebih baik untuk diatur antara struktur periode struktur yang terjadi itu mendekati periode fundamental pendekatan atau yang maksimum. Karena itu akan lebih mencerminkan eh, kesesuaian dengan SNI seperti itu. Nah, karena yaitu ada batasan terkait dengan TA Max. Namun jika tidak memungkinkan untuk latihan kali ini kita akan menggunakan periode yang digunakan saja. Periode yang digunakan. Periode yang digunakan yaitu kita akan menggunakan namanya TX use. TX use itu ya kita pilih yang maksimum aja. Minimum. Minimum dari 2 ini. Seperti itu.
Nah, ini yang kita gunakan dalam seperti itu. Lalu baru bisa digunakan. Kita baru bisa menghitung koefisien CS, koefisien respon gempa. Gempa atau CS. Nah, CS sendiri kita akan gunakan di sini yaitu yang pertama kita harus menghitung CS-nya sendiri. CS-nya sendiri dihitung berdasarkan rumus X1 dengan persentase tidak perlu melebihi berikut yaitu T untuk lebih dari TL, untuk kurang dari TL kita menggunakan T saja, kalau ada TL-nya kita akan menggunakan TL. Sehingga kita akan menggunakan rumus yang kedua ini atau nah, ini kita gunakan yang CS ini ya, CS permasalahan 31 maaf, STS per R per STS kali I, ya ini kan bisa dilihat ke atas R. Ya, kita bisa hitung. Nah, dimana CS sama dengan mungkin kita tulis ya IE per R seperti itu. Kalian perhatikan dari dulu supaya STS kita bisa temukan dikali dengan I IE per R seperti itu. CS nilainya sekian. Lalu kita bisa mencari CS max. CS max nilainya adalah yang menggunakan faktor T. Nah, ini CS yang dihitung dalam perhitungan. Ya, kita menggunakan rumus 32 ini. ST1 per T, ya ST1 kali I ya, per TR. Seperti itu. Terlalu mengulang. ST1 dikalikan dengan 4 R dikalikan dengan T-nya. T-nya yang kita pakai. Perlu melebihi yang lainnya. Lalu ada CS. Ini karena X ya, rah X. Hati-hati T-nya ada T. Sesuatu jadi CSX ya. CSX max. Bisa juga nanti ada TY, CSY seperti itu. Lalu ada juga CS min. Untuk CS min tidak ada X dan Y. Minimum gunakan di sen I 0,44 STS I dan lebih dari sama dengan
0,01. Nilai ini sama dengan 0,01, otomatis CS yang digunakan CS X ya, use itu adalah nilai dari if CS ini jika CS lebih dari sama dengan nilai CS max. Ya, seperti itu. Lalu masukkan lagi jika CS dari sama dengan kayak itu, maka yang digunakan dari itu. Begitu mengenai koefisien gaya gempa, mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.